Ketika kita bertemu dengan satu bentang teks puisi, maka terjadi beberapa kemungkinan dari interaksi kita dengan teks puisi itu, dari pertemuan kita dengan teks puisi itu. Pertama, kita tidak paham dan kita tidak menikmatinya. Terhadap sajak-sajak gelap misalnya, sajak-sajak yang sulit untuk dimasuki, umumnya pembaca biasa yang tidak punya pengalaman membaca yang cukup akan kesulitan dan tidak menikmati juga. Sulit memahami, sulit masuk ke dalam medan teks itu, dan dia tidak paham dan dia tidak menikmati. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah kita tidak paham apa ini ya, maunya apa ya, ngomong apa ini ya, tapi kita menikmati. Itu bisa terjadi. Saya dulu ketemu teks Sapardi, puisi Sapardi di Dukamu Abadi itu, saya nggak paham sama sekali, anak SMA kelas 1. Tapi saya suka, saya menikmati, saya beli bukunya. Kalau nggak salah harganya Rp800 tahun 88, Dukamu Abadi. Saya tidak paham. Bertahun-tahun kemudian barulah saya kemudian bisa masuk ke dalam teks puisi itu. Tapi waktu pertama kali membaca saya terpesona dengan teks itu gitu. Bisa terjadi dan saya mengalami itu gitu. Yang pertama tadi saya juga bisa mengalami itu gitu. Puisi-puisi yang rumit banget gitu, tidak paham, tidak mengerti, dan saya tidak menikmati. Kemungkinan ketiga yang terjadi adalah saya menikmatinya, kemudian saya masuk ke dalam teksnya, dan saya memahaminya atau menemukan makna. Mungkin berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh penyairnya, dan gak penting juga disama-samakan, gak perlu juga disama-samakan begitu. Tapi saya bisa menemukan sesuatu, saya bisa menikmatinya, menikmati puisinya sebagai teks, menikmati perangkat-perangkat puitika diberdayakan dalam teks puisi itu. Saya juga menikmati isinya, memahami isinya, karena menikmati karena memahami isinya. Itu kemungkinan ketiga yang terjadi. Atau saya menikmati, saya memahami puisinya, tapi saya tidak menikmatinya karena tidak unik, karena puisinya terlalu terang benderang, karena puisinya terlalu biasa, tidak menikmati. Saya paham maksudnya, tapi ya kalau cuma begitu, menyampaikan dengan cara seperti apa bedanya dengan cara yang bukan puisi? Apa bedanya dengan misalnya puisi lain yang ditulis oleh orang lain? Tidak ada yang baru di teks itu misalnya gitu. Bisa terjadi juga begitu gitu. Nah, terus kita sebagai penulis puisi gimana dong? Ya tulis aja gitu. Tulis aja gitu. Ada saatnya kita perlu juga mengambil posisi sebagai avantgardis misalnya gitu. Dengan semangat membawa pembaharuan, dengan risiko orang tidak paham dan orang tidak menikmati. Tapi perlu ada orang yang melakukan itu dalam sejarah puisi kita gitu. Kita melahirkan beberapa avantgardis yang membuat puisi kita menjadi sesemarak, seluas hari ini bentangannya gitu. Atau ada juga penyair atau kita gitu yang menulis puisi yang bermain-main di antara, saya sering kasih contoh dua kutub itu gitu, kutub antara titik transparan dan gelap. Kita letakkan puisi kita di tengah-tengah itu, sehingga kita bisa membayangkan sebagian besar halayak pembaca puisi atau pembaca puisi kita, kalau kita tahu siapa mereka begitu, akan asik nih gitu.
terpesona dengan teksnya, menyukai teksnya, dan mereka nggak akan mudah menangkap maknanya, tapi mereka akan bisa menangkap maknanya. Kita bisa menulis puisi yang mengukur seperti itu. Gitu. Ada penyair yang dengan strategi pengucapan puisi yang begitu, nggak apa-apa juga. Dia mencairkan sesuatu yang sebelumnya dia menulis agak padat dengan citraan-citraan yang lebih ke arah gelap, tidak gelap sepenuhnya, lebih lebih ke arah menjauh dari gelap, maksud saya ke arah transparan yang terang benderang, puisi gitu yang mudah dipahami, tapi tidak sepenuhnya dia tahu betul kalau dia terlalu transparan, jadinya ya sajak sajak cair, sajak yang sekali baca selesai gitu. Jadi bebas aja gitu, tetapi harus dilakukan dengan sadar gitu. Pembaca macam-macam jenisnya, macam-macam pengalaman membaca puisi, dan macam-macam kemampuan membacanya gitu. Jadi kalau kita menulis dengan sadar bahwa ada 4 kemungkinan terjadi pada teks puisi kita, ya kita nggak perlu uring-uringan juga ketika ada yang bilang, aku nggak paham ya sajakmu ya, aku nggak ngerti ya sajakmu ya gitu. Kita juga bisa menimbang, lu Anda nggak pahamnya di mana? Coba saya jelaskan. Misalnya begitu. Bisa ya begitu. Kalau kebetulan ketemu. Kalau enggak ya ya sudah, kita dari awal kalau berangkat menulis dengan kesadaran bahwa ada kemungkinan 4 hal terjadi pada teks puisi kita, ya sudah gitu. Oh, itu kemungkinan yang kesekian. Saya sudah membayangkan akan ada pembaca yang seperti itu gitu. Tapi sekali lagi yang penting adalah kita sadar menulis, kita sadar menimbang, dan apapun pilihan kita itu adalah strategi menyair kita gitu. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita tahu peta puisi kita dalam bahasa Indonesia seperti apa, sudah terbentangnya gitu, dan kita menguasai benar perangkat-perangkat puitika dan tahu benar bagaimana memberdayakan perangkat-perangkat puitika itu. Tahu benar kapan harus pakai perangkat apa untuk mencapai apa, dan memilih dengan begitu memilih mana yang paling mungkin terjadi dari 4 kemungkinan dari pertemuan antara teks puisi kita dengan pembaca. Itu, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Terima kasih.